Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan ini semua orang, apapun agamanya, pasti sama pemahamannya, pengertiannya terkait apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, bahwa setiap orang yang menabur kebaikan, dia juga akan menuai kebaikan tersebut. Sebaliknya, setiap orang yang menabur keburukan, kejahatan, akan menuai kejahatan karmanya di hari yang akan datang. Itu pula yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, yang menjadi, saya katakan tadi, menjadi pengertian bagi seluruh umat, seluruh orang, bahwa ada dalam kehidupan ini yang dinamakannya hukum tabur tuai. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bagaimana ketika dia menyampaikan, memberi pesan kepada jemaat di Galatia untuk hidup saling membantu. Dia yang telah menyampaikan terkait pengajaran teologi kekristenan, lalu dia sampai pada penerapan atau implementasi yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dia juga sudah menyampaikan kepada mereka bagaimana orang-orang yang hidup di dalam daging dan roh, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup saling membantu, dan ada peringatan yang dia sampaikan kepada mereka, dan diakhiri dengan salam di akhir pasal yang ke-6 ini. Dan melalui nats yang saya baca tadi di tengah-tengah kita, bagaimana tentang hukum tabur tuai yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mulai dengan perkataan dalam nats ini, jangan sesat. Ada sebagian orang yang menyesatkan dirinya, yang mau berada di dalam kelompok orang yang suka menyesatkan, karena pada saat itu konteksnya selalu ada orang yang menantang pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Selalu muncul guru-guru palsu yang mencoba menyesatkan pemikiran orang-orang Kristen pada saat itu, atau dari kalangan-kalangan Yahudi yang telah menjadi Kristen. Dengan pemahaman mereka yang sempit, mereka bisa mempengaruhi jemaat sehingga mereka menjadi disesatkan. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, agar mereka jangan sesat, agar mereka tidak sesat, tidak mengikuti pengajar palsu itu, dan tidak mengikuti penyesatan yang mereka sampaikan. Lalu dilanjutkan dalam nats ini, dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita jangan mempermainkan Allah. Memang dalam nats ini dikatakan Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Dipermainkan oleh siapa? Oleh penyesat tadi, oleh orang-orang yang sudah tersesatkan itu. Kita juga harus menghindarkan diri kita, sehingga kita tidak menjadi bagian orang yang mempermainkan Allah. Lalu ditutup dengan perkataan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai yang berlaku, yang berlangsung dalam kehidupan ini, di semua lini kehidupan manusia, di semua waktu ini, kita pasti akan mengalami yang namanya hukum tabur tuai. Karena itu, mari kita tabur terus-menerus kebaikan, kita tabur kebenaran, kita tabur hal-hal yang baik dan positif, sehingga kelak di masanya juga kita akan meraih, menuai yang namanya kebaikan. Saya kutip dari beberapa kata-kata bijak
Yang pertama dari Andri Wongso, seorang motivator Indonesia, berkata, jika ingin mengetahui masa lalu, lihatlah apa yang kita terima saat ini. Jika ingin tahu masa depan, tanyakan apa yang kita lakukan saat ini. Kita menuai dari apa yang kita tabur. Mari saat ini kita tabur terus hal-hal yang baik, sehingga di masa yang akan datang kita akan menuai kebaikan juga. Dan Bong Chandra, seorang pengusaha Indonesia, berkata, tidak semua bibit yang kita tabur hari ini tumbuh besok. Tapi yang paling indah adalah ketika ia tumbuh di saat kita tidak lagi mengharapkannya. Tumbuh melalui tuain-tuain yang bisa kita raih. Mari kita tetap setia dengan Tuhan, tidak sesat, dan mari terus menabur kebaikan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang mengimplementasikan pengajaran firman Tuhan hari ini, untuk terus menabur kebaikan, untuk tetap setia dan tidak mau disesatkan dan tidak mempermainkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.